handset kakak. Dia belum keluar ini. Dia belum muncul ini. Tinggal ya nih kami. Enter nih. Ya, Mas Heru. Ya, Mas Pri. Assalamualaikum. Alhamdulillah, waalaikumsalam. Oke. Suara saya jelas kedengeran? Jelas, jelas, jelas. Jelas ya. Suara saya gimana? Oke. Jelas ya? Gambar dan suara Mas Heru jelas. Gambar saya juga Ya, jelas ya. jelas, jelas. Suara juga Oke. jelas. Kita bisa mulai ya, Mas? Oke, Mas Pri. Ya, ya, ya. Oke. Sobat pemirsanya Ngobras, saya menyebutnya Sobat Ngobras, Mas Heru. Ya, Ya, ya. Oke. Oke, saya buka dulu ya, Mas Heru ya. Saya buka dulu ya, Mas. iya, oke, Mas. Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Sobat Waalaikumsalam. Ngobras di Instagram maupun di Facebook. Ya. Seperti biasa, minggu sore pukul 16 hingga 17. Ya. Ngobras selalu hadir, ngobrol bareng santai dengan narasumber-narasumber yang tentunya punya latar belakang berbeda, punya inspirasi berbeda. Ya, yang selalu mampu ya memberikan inspirasi terhadap penonton atau sobat ngobrol semua ya. Tema kali ini kita akan membahas tentang bagaimana membahas bisnis roti ya, bakery, kemudian juga dengan kuliner ya, roti dan kuliner ya. Mas Heru feedback nggak ya ke sana ya suaranya ya? Enggak. Aman. Enggak ya? Jelas, Mas. Cukup jelas ya. Oke, oke. Nah, Sobat Ngobras, hari ini saya kedatangan tamu spesial ya. Beliau kakak kelas saya saat kuliah. Bukan saya, Walaupun Mas, ada kelasnya. walaupun alma mater saya tidak sampai menamatkan sampai selesai, walaupun 4 semester, tapi rasanya apa ya, punya memori yang cukup dalam begitu ya. Baik, saya panggil saja beliau ya, Bapak Heru Jatmiko ya. Ya, Assalamualaikum Mas Heru. semua. Waalaikumsalam buat Sobat Ngobras juga. Oke, Sore ini saya ceria. merasa terapresiasi Sobat Ngobras dengan kedatangan beliau, karena ya beliau selain entrepreneur juga orang yang punya empati tinggi ya, dengan memimpin satu kegiatan kemanusiaan yang namanya Korgat ya Mas Heru ya. Iya, betul, Mas Pri. Organ. Korgat. Iya. Jadi salah satu hal yang saya sampaikan ke beliau yang sangat sangat menyentuh hati, bukan cuma karena kakak kelas, tapi selain entrepreneur beliau punya
sentuhan kemanusiaan gitu ya. Jadi jarang pengusaha yang mohon maaf gitu ya punya empati yang besar terhadap sesama begitu. Nah, sosok kali ini sosok yang memiliki kedua karakter itu. Jadi rasanya saya sekali lagi terapresiasi untuk mau hadir ya. Mas Heru, sebelum kita masuk tema, boleh sedikit flashback kisah-kisah di UNJ ya? Iya, boleh, boleh Mas Ri. Oke, Sobat Ngobras, saya punya sedikit cerita ya, walaupun saya ingat Mas Heru sekitaran 93 sampai 95 di UNJ. Ya, jadi saya Sobat Ngobras saat itu menjalani ospek ya, jadi presentasi studi pengenalan kampus. Dulu masih IKIP Jakarta tahun 93. Ya, sekarang pemerintah sudah mengganti dengan UNJ ya. Nah, saat menjalani ospek, beliau itu koordinator acara. Betul ya Mas ya? Iya, betul. Mas Ri. Masih inget aja. Nah, oh iya dong. Ya, iya. Saya kalau berkesan catatan saya masih lengkap Mas ya. Oh gitu. Catatannya di sini ya, USB alami ya. Nah, saat itu Sobat Ngobras acara-acara dikemas pasti oleh panitia tentunya ya. Tapi yang membawakan, yang mengawal ya, ospek itu sampai selesai dan rapi dan baik adalah seksi acara. Ya tentunya pasti dibantu dengan seksi yang lain. Nah, ada satu sosok, ini mohon maaf Mas Heru, kalau boleh sedikit curhat nih. Boleh, boleh. Ya, panitia ospek, kalau di mata kelas itu, maaf ya kalau bahasa saya itu rese-rese gitu. Suka ngerjain orang ya? Iya, betul. Jadi dengan bendera seniornya, dengan baju senior, dia bisa membentak, ngerjain gitu ya. Kemudian pokoknya apalah gitu ya. Yang mohon maaf kalimat saya tidak edukatif. Ya. Tapi di catatan saya ada beberapa gelintir orang yang dalam mengospeknya penuh nilai edukatif. Ya, mungkin kalau membentak bukan nggak pernah, tapi pasti ada dasar. Ada orang yang membentak, marah dengan senior, dengan juniornya tanpa dasar, Mas. Pokoknya ngerasa bahwa gue dulu domelin senior, ya saatnya sekarang gue komelin junior gue gitu loh. Nah itu, jadi kayak arena balas dendam. Nah tapi bisa ngerjain junior ya. Iya. Tapi saat itu saya ingat beberapa sosok ya yang memang kalau dia ngomel marah pasti ada dasar. Misal kita terlambat, suruh ngerjain tugas nggak sesuai dengan tugas. Apalagi mohon maaf ya, dulu kami Sobat Ngobras itu berada di fakultas teknologi gitu, jadi fakultas teknik. Pokoknya kalau lembek, cengeng, lo udah nothing deh, tidak apa-apa. Salah satu sosok itu yang rekam di benak saya adalah orang yang ada di hadapan saya ini. Aduh, saya malah udah lupa. Jadi, saya. Raka Heru Jatmiko. Ya, jadi saya juga bukan lebay, Mas Heru. Kalau di angkatan 93 mungkin khususnya anak-anak elektronika. Jadi Sobat Ngobras dulu di UNJ, saya alhamdulillah diterima waktu itu di teknik elektro ya tahun 93. Tapi hanya 4 semester. Nah, Mas Heru ini satu jurusan, tapi ada 2 program studi, elektronika begitu ya. Nah, beliau di elektronika. Nah, sosok itu yang saya sebutkan salah satunya adalah Mas Heru ini yang ada di depan saya. Jadi boleh ditanya Mas Heru, saya bukan lebay, di angkatan 93 gitu ya. Ya salah satu panitia yang mohon maaf gitu, nggak meninggalkan dendam sampai kuliah itu salah satunya Mas Heru. Alhamdulillah. Pokoknya iya, salah satu indikator nggak meninggalkan dendam. Pokoknya begitu sudah masuk kuliah, dia masih mau tetap negor. Oh, gitu ya. Pokoknya kalau belum negor, seakan-akan masih menyisakan. Tapi saya yakin sih itu cuma masalah waktu gitu. Lepas 1 semester saya rasa ya udahlah, hello. Biasa lagi ya. Itu pesan saya. Nah, tapi Mas, memang dalam perkuliahan menyisakan cerita. Saya tepatnya di semester 4 ya, itu merasa bahwa ya kuliah-kuliah prakteknya elektro itu, ini mohon maaf, karena ini udah waktu berlalu ya Mas ya, ceritanya baru sekarang terungkap begitu ya. Saya merasa jam prakteknya dengan fasilitasnya juga kurang. Masih kurang ini pemikiran saya ya, mohon maaf kalau buat teman-teman yang juga menonton sama-sama di Poka 93.
ya. Nah, merasa saat itu bahwa ya orang teknik prakteknya jangan kurang dong, baik terutama masalah perlengkapan. Nah, tapi saat itu saya merasa terakumulasi Mas Heru bahwa kurang praktek, saya merasa nggak enjoy gitu, nggak menikmati kuliah di teknik gitu ya. Nah, akhirnya saya merasa saat itu saya mau berencana pindah alma mater gitu ya. Nah, saat semester 4 itu sempat ikut UMPTN Mas, itu kesempatan terakhir. Kan waktu itu kita Terakhir 3 ya. kali itu terakhir, Betul. karena 93, 94, 95. Ya. Waktu itu saya ingat pilihan saya tuh teknik sama MIPA, tapi nggak tembus. Ya. Nah, kemudian saya ikut dulu namanya SIPEN-MAPOL, seleksi penerimaan mahasiswa politeknik di UI ya. Nah, waktu itu kalau Mas Heru ingat, saya bareng teman saya nih kalau nonton lucu nih ceritanya. Nurjono Budi Santoso. Ya, saya bareng beliau berdua. Saya ikut selesai, mungkin beliau tidak berjodoh, saya yang tembus, Mas. Nah, jadi saat itu saat masih galau-galau, saya sering bolos tuh di apa namanya, Mas? Saung-saung yang depan gedung L itu, Mas Heru. Saung yang apa? Pendopo. Gedung L ya. Pendopo gedung L tuh. Nah, jadi ada ya pas mata kuliah praktek saya sering bolos tuh, tapi bolosnya gentle Mas, bolosnya nggak ngajak-ngajak. Bolosnya sendiri gitu loh. Nah, biasanya kan kalau bolos nggak gentle, weh temenin gua Rame-rame. dong nonton di pendopo gitu. Saya nggak, saya sendiri aja santai dan itu nggak galau. Gitu loh. Akhirnya terakumulasi, ya udahlah, kemudian tembus. Saya sempat cuti dulu Mas 1 semester. 1 semester, terus kemudian akhirnya kayaknya nggak bisa ya, karena Poltek itu 7:30 sampai 7:30 saya nyerah gitu, waktunya nggak bakal. Akhirnya saya berhenti Mas, jadi keluar tidak meneruskan gitu ya. Tapi alhamdulillah ya, namanya hubungan baik sampai hari ini saya masih dianggap keluarga besar Koka 93 Mas. Ya, alhamdulillah masih diakui dan masih terdaftar. Jadi artinya paling tidak saya masih diakui di grup WhatsApp Koka 93 Mas itu. Masih kumpul Sorry cerita sedikit ya. Mas, jadi ini punya kenangan ya. Nah, kembali Sobat Ngobras, bintang tamu hari ini saya merasa spesial ya, beliau hadir menyempatkan waktu ya. Jadi intinya kita masuk nih Mas, baru temanya Mas Heru ya. Ya. Jadi nanti tolong oke, gini, Sobat Ngobras ya. Jadi Mas Heru ini pernah juga bekerja ya. Jadi beliau pernah cerita chit-chat sama saya cukup panjang di WhatsApp, pernah bekerja dan pernah di PHK di sebuah perusahaan. Ya. Jadi sampai suatu waktu terbesit kayaknya harus jadi pebisnis nih. Nah, nanti tolong ceritakan Mas Heru di sharing bagaimana background itu terjadi sampai beliau hari ini mendirikan sebuah usaha ya, CV gitu ya, namanya Aztec Mesin Bakery ya Mas ya. Iya betul Mas Pri. Oke, yaitu yang menyediakan provider daripada equipment industri roti atau pembuatan roti, dan juga kuliner dengan nama Dapur Senyum ya. Dapur Senyum gitu loh ya. Memang ini beliau benar nih ya, anaknya maju depan tapi bapaknya nyokong di belakang. Dan satu lagi di bisnis Expose Entertainment ya Mas ya. Iya betul. Expose Entertainment, tapi mungkin hari ini dengan keterbatasan waktu saya minta beliau nanti dalam jam kurang membahas di bakery sama Dapur Senyum dulu ya Mas ya. Iya. Oke Mas Heru, sekarang waktunya Mas Heru. Tolong cerita dari awal ketika waktu itu pernah bekerja, kemudian di PHK, terus bagaimana move on, bangkit, mendirikan Aztec dan Dapur Senyum ini. Monggo Mas Heru, silakan. Ya, makasih Mas Pri, sahabat-sahabat Ngobras. Saya agak santai gini nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Sesekali mungkin ntar saya sambil nyeruput teh panas nih, udah siap nih. Harus dong, harus. Jadi gini, sahabat Ngobras ya, sedikit cerita. Sebetulnya idenya itu ketika saya masih tergolong masih bujangan, masih muda saat itu ya, lagi semangat-semangatnya kerja. Terus kita ngelamar di salah satu perusahaan
berbendera asing pada saat itu. Nah, kemudian saya diterima, basic juga sesuai, kita orang teknik, kemudian bekerja di departemen engineering. Nah, itu kan lagi seneng-senengnya tuh. Lagi Ya. seneng-senengnya, tiba-tiba situasi politik berdampak ke ekonomi tahun 98, mungkin kalau teman-teman yang pernah ngalamin, itu hampir semua sektor, khususnya di Indonesia saat itu ya, nggak global ya, di Indonesia saat itu terpuruk. Sehingga pada saat saya lagi asik kerja, gelombang PHK mulai itu. Yang pertama, dulu ada outsourcing, sudah ada tuh Mas Pri. Outsourcing dulu dibabat habis tuh. Outsourcing Ya. dibabat habis, kemudian sempat terjadi keresahan lah di kita ya, teman-teman. Wah, kayaknya kita bakal kena juga. Oh, nggak mungkin, katanya. Kita kan divisi kita orangnya sedikit, kalau sampai salah satu di antara kita di-cut, nanti gimana, bisa nggak jalan nih perusahaan gitu kan. Ya. Namun terus ternyata gelombang krisis terus berjalan tuh teman-teman. Walhasil kalau nggak salah dolar sempat menyentuh 15.000 pada saat itu. Ya. Dari sekian ribu sampai segitu. Nah, akhirnya selang beberapa hari setelah gelombang PHK di kantor pada saat itu, kita dikumpulin. Ternyata yang dikumpulin itu adalah calon-calon yang akan di PHK dalam waktu dekat. dalam Oke. hitungan seminggu kemudian, dinyatakan bahwa saya salah satunya di PHK. Nah, Oke. Oke. meskipun saat itu saya masih bujangan ya, relatif belum terlalu ada beban untuk menafkahi keluarga saat itu. Namun pastinya gelombang PHK besar-besaran itu pun membuat pikiran kita juga resah saat itu, Mas Tri, ya. Karena kita kan berpikir, wah, ini masa depan kita gimana nih gitu kan, sampai kapan gitu kan. Mungkin Mas Tri Ya. ngalamin ya saat itu kan kerusuhan di Betul. Jakarta khususnya kan. Ya. Nah, itu udah bikin kita bingung lah harus gimana gitu kan. Nah, seingat saya dari mulai PHK sekitar di bulan Maret, saya baru mendapat pekerjaan pengganti pada saat itu di bulan September. Jadi ada nganggur bulan. Nah, pada saat masa nganggur itu banyak hal tuh yang saya kerjakan, Mas Tri. Saya coba mencatat, kemarin itu saya coba mencatat, itu lebih dari 15 pekerjaan freelance gitu yang saya lakukan. Ya saat itu tujuannya sekedar kita bisa punya uang buat beli bensin, karena kalau kita punya uang buat beli bensin, kita bisa keluar ngelamar kerjaan lagi gitu kan. Ya. Nah, Ya. akhirnya udah berjalan. Nah, kemudian pada tahun 99 saya bekerja di sebuah perusahaan yang memegang keagenan mesin bakery dari Perancis, Mas. Saat itu saya jadi teknisi ceritanya tuh. Nah, pengalaman krisis di 98 sampai akhirnya saya di PHK dan seterusnya. Sehingga pada saat 99 saya bekerja, di kepala saya udah ketanam tuh. Pokoknya gimana caranya ketika saya bekerja, saya harus punya satu usaha kecil-kecilan, apapun bentuknya gitu. Saya itu belum tahu tuh, apapun bentuknya. Kemudian karena basic kita teknik, basic saya elektronika, kemudian sangat familiar dengan yang namanya teknik audio dan sebagainya. Kemudian saya lihat saat itu di sekitar rumah di Bekasi, kok kayaknya marak ya penyewaan sound system, gitu kan, hiburan dan lain-lain. Sehingga pada saat 99 saya sambil bekerja, jam 2 itu kita balik dari lapangan, Mas. Jam 2 balik dari lapangan. Jadi bos saya itu cuma bilang gini, kalian pokoknya kalau udah jam 2 siang udah balik ke lapangan, kalian gak usah kemana-mana, di dalam kantor aja. Maksudnya jangan dihubungin, yang penting gampang gitu kan. Dulu kan zamannya pager tuh, Mas ya. Handphone masih jarang ya. Jadi kalau di pager kalian gampang, atau dicari di ruangan kalian ada. Nah, silakan kalian lakukan kegiatan apa yang positif di situ. Nah, saat itu saya sambil nyolder tuh, Mas. Bikin ampli itu kan. Bikin ampli. Sehingga singkat kata tahun 2000 alat saya sudah cukup banyak di kantor tuh, sudah cukup banyak. Bos juga ngelihat, oh iya bagus, dia support kan, nggak masalah kamu mau ini, yang penting kamu ada di kantor, kalau dia perlukan kamu ada gitu kan. Udah tahun 2000 resmilah tuh, Mas, saya punya usaha sendiri. Nah, karena di bidang entertain identiknya kan Sabtu Minggu tuh kita disewa. Saya ingat waktu itu disewa dengan harga 150.000, Mas, pertama tuh sewa. Jadi Senin sampai Jumat saya bekerja, Sabtu Minggu saya nyewain sound system. Nah, itu cikal bakal dari tadi Expose Promedia tuh, Mas, yang sampai hari ini alhamdulillah masih berjalan.
akhirnya bidangnya pun berkembang dari mulai hiburan musik, penyewaan sound system, kemudian sekarang merambah ke recording, kemudian merambah juga ke cipta lagu. Jadi kalau ada klien kita memerlukan lagu, bikin mars, bikin himne, nah, akhirnya sampai ke situ. Nah, kan Oke, sejak sanggup ya. ya alhamdulillah, sehingga pola pikir saya sejak saat itu selalu terbentuk seperti itu mas. Jadi kalaupun saya saat itu masih jadi karyawan, pokoknya saya harus punya usaha sendiri di rumah apa, meskipun kecil gitu. Jadi prinsipnya satu kaki bagus. Kalau kita kerja mapan satu kaki bagus, tapi kalau kaki kita bisa 2, 3, dan 4 itu akan jauh lebih bagus. Nah, di samping Oke. terlepas masalah materi ya mas ya, kalau materi relatif, hasil dari kegiatan itu relatif, tapi setidaknya dalam kepala kita ini selalu terisi inovasi-inovasi mas. Jadi ini mau ngapain lagi nih, mau ngapain lagi nih. Oh dagangan kita kendor, apa yang harus kita lakukan, itu selalu di dalam kepala kita, jadi seger terus gitu kan, semangat. Nah, uh, singkat kata 2004 karena saya menggeluti bidang bakery, 2004 saya buka satu usaha lagi yang terkait dengan bidang pekerjaan yang saya lakukan. Nah, bidang usaha yang saya lakukan karena di mesin bakery, pada akhirnya saya keluar, saya berusaha untuk belajar bagaimana membuka usaha menjual mesin-mesin bakery sekaligus sebagai technical konsultan mas. Jadi kalau orang mau buka bakery dengan kapasitas berapa yang dia inginkan, kita bisa buat desainnya, dapurnya, sampai pada pendampingan jualannya. Gitu juga ketika orang mau saya mau mau pensiun nih pak, gitu kan, kira-kira apa ya usaha yang cocok? Oh bakery, kira-kira gimana pak caranya, teknisnya, berapa modalnya, berapa biayanya, dan lain-lain. Jadi itu ya mas yang saya jalankan. Nah, Oke. kalau saya tarik mundur nih kaitannya dengan ngobrol kita hari ini. Ya. Semua itu terpicu saat saya di PHK mas. Jadi ternyata Hmm. PHK itu bukan menimbulkan keterpurukan sampai kita stres, pusing, dan sebagainya, sampai kita kehilangan, seakan-akan kehilangan segalanya. Justru dengan PHK 98 itu menjadi awal kebangkitan saya untuk pengen punya usaha sendiri. Nah, Oke. alhamdulillah semua dimudahkan mas sama Allah. Jadi ternyata memang saya spesialis kalau orang lagi kepepet nih mas. Jadi karena kepepet, jadi Oke. Manajemen inovasi-inovasi. kepepetisme ya. Oh iya, mungkin kalau nggak ada krisis saya mapan-mapan aja tuh mas kerja mas ya kan. Ternyata itu semua Ya. merubah pola pikir saya gitu. Nah itu Oke. krisis 98 mas. Nah sekarang krisis yang sekarang nih. Krisis yang Oke. sekarang tidak dipungkiri semua sektor itu terdampak. Nah Oke. termasuk tadi yang saya utarakan, Aztec Mesin Bakery, juga dengan Expos Promedia itu mas. Ini sedikit sedikit cerita ya mas ya. Expos ini Iya. saya kan banyak dipakai oleh wedding organizer. Sebagai vendor mereka kalau mereka ada event, ada wedding. Nah kita saya sudah punya langganan beberapa wedding organizer. Nah kan kita sama-sama tahu bahwa ngumpul nggak boleh, otomatis hajatan pun nggak boleh. Nah itu Betul. Betul. terhitung dari mas bulan Maret, April, Mei sampai Juni itu ada tuh. Oh, Nggak bisa bergerak kan yang dilarangnya. Nah iya. Oke. kalau diturutin bingung-bingung mas, karena 7 ini yang pertama menjadi sumber pemasukan dapur kita, yang kedua di belakang saya ini ada singer, ada player keyboard dan sebagainya lah, yang mereka memang dapat bayarannya dari kegiatan ini kan gitu kan. Otomatis kita Oke. puasa semua tuh mas. Nah Hmm. kemudian ada satu ide akhirnya, makanya tadi dibilang mas spesialis kepepet, jadi kepepetisme tadi ya. Ada satu Ya. ide, kenapa nggak kita coba aja buka satu usaha. Nah saya coba pelajari mas dari beberapa Hmm. krisis, ya semua tentunya atas izin Allah ya, tapi kalau saya coba amati usaha yang masih bisa bertahan di saat krisis itu adalah yang terkait dengan makanan, Ya. kemudian yang terkait dengan kesehatan dan sebagainya. Nah karena memang saya pikir kenapa nggak makanan aja, kebetulan ada anak-anak, ada istri yang kita bisa satu bergerak bareng-bareng dari rumah. Nah, lahirlah Dapur Senyum tadi, Mas. Jadi konsepnya sebenarnya Dapur Senyum itu kemarin adalah di saat pandemi, orang semua berdiam diri di rumah, sementara kebutuhan akan makanan juga nggak mungkin di stop. Nah, kita coba masakin di dapur rumah, Mas. Intinya itu, kita coba masakin. Kenapa dibilang Dapur Senyum? Karena kan itu dari dapur kita sendiri,
dari dapur rumah Ya. kita, masaknya sambil senyum gitu Mas, karena habis itu dapat bayaran, dapat duit. Oh, Jadi senyum gitu oke. kan. Nah, Oke. akhirnya beberapa kebutuhan makanan dari teman-teman kita coba share di Facebook, di IG, kemudian di WA. Ternyata itu direspon. Nah, direspon oleh teman-teman. Nah, sebagian teman-teman juga ingin, oh kita ingin produk ininya aja, bahan bakunya aja dalam bentuk frozen, tidak dalam produk jadi karena dia masak mungkin sehari, 2 hari, atau mungkin seminggu kemudian. Akhirnya kita juga bikin beberapa produk frozen seperti bakso dan sebagainya kita bikin. Alhamdulillah grafiknya sampai hari ini dari sisi varian produk juga terus bertambah karena memang permintaan dari teman-teman. Kemudian dari volume juga terus meningkat. Akhirnya kita menyimpulkan bahwa salah satu bisnis yang memang bisa kita jalankan dan ada peluang Mas itu di saat krisis seperti ini terkait pandemi adalah di bidang makanan. Nah, akhirnya itu berjalan tuh Mas dari Maret, April, Mei, Juni, Juli sudah 5 bulan terakhir ini berjalan alhamdulillah. Nah, ada satu hal yang menjadi catatan saya Mas tadi itu bahwa di saat krisis siapapun kita pasti semua terganggu, merasa tidak nyaman. Yang kerja banyak yang dirumahkan, kemudian yang bekerja pun banyak yang di PHK, yang dagang yang dagang bahkan sampai tutup gitu kan. Tapi di sisi lain dengan semangat, dengan selalu berpikir positif bahwa semua ada hikmahnya, dan dengan sedikit kita menggali kreativitas apa yang kita punya, itu semua menjadi indah Mas. Ternyata ada peluang-peluang baru. Nah, kemudian ini menjadi efek domino, Mas. Kenapa? Karena di saat kita, contoh ada salah satu produk, sebutlah seperti bandeng presto yang kita buat, ini membawa efek domino ke para petambak, Mas. Petambak, kemudian bandar-bandar, tukang-tukang ikan, karena kita belanja dari mereka kan. Nah, kalau sebelumnya pemasukan mereka juga terganggu karena beberapa resto tutup, justru dari online, pedagang-pedagang online seperti kita, itu sebagai gantinya, Mas. Jadi ini menjadi satu rantai kegiatan ekonomi yang yang tadinya lesu jadi bisa berputar kembali. Kira-kira gitu Mas Pri. Ini saya ngomong agak serius nih. Padahal biasanya Ini kalau di menarik, kampus kan saya agak cengengesan ya. Ya, memang ngobrol ini Mas bukan untuk yang selalu serius Mas Heru. Iya benar. Karena gini sih, ini juga terus terang saya sambil terus mengimprove ya program ini gitu loh. Ini berjalan sudah hampir 1,5 bulan Mas Heru. Saya merasa masih terus harus memperbaiki dari mungkin pola, terus kemudian jam siaran, terus juga narasumber dan seterusnya. Jadi saya memang mengkondisikan ngobras ini, namanya kita ngobrol santai, tapi pesan yang di ujungnya nanti orang dapat inspirasi. Makanya saya bikin tagline-nya inspiring people gitu loh. Jadi bahasanya dari yang sudah saya lakukan dari mulai tukang ojek sampai CEO pernah ngobrol di forum ini, Mas. Jadi alhamdulillah, maksud saya ingin juga menjelajah market yang artinya dari kaum marginal sampai yang di atas bisa nonton ngobras lah bahasanya gitu. Kalau gitu saya sambil ngeteh nggak apa-apa nih ya? Iya, nggak apa-apa Mas. Saya juga ada gelas jelek nih nemenin. Nah, Mas Heru, ada starting point yang tadi saya sebutkan pada saat PHK ya. Jadi saya juga pernah baca sebuah buku, ya ini bahasanya agak nyeleneh, manajemen kepepetisme ya. Jadi katanya, saya lupa pengarangnya karena bacanya sudah agak lama. Manajemen kepepetisme melahirkan daya lenting seseorang, katanya begitu Mas. Iya. Jadi badan kita ini sebenarnya mengandung fleksibilitas, tapi secara psikologi bukan secara fisik. Secara fisik bisa saja, tapi ini untuk atlet ya, untuk atlet balet, untuk atlet senam, dia harus melenting, fleksibel. Tapi dalam kaitan ini adalah makna psikologis, yaitu daya lenting berarti daya tahan kita menghadapi krisis. Nah, makanya kenapa saya terpanggil Mas Heru untuk sharing, karena memang cocok nih secara psikologis, secara pengalaman, bukan kaleng-kaleng gitu, bukan teori. Jadi benar-benar pengalaman pribadi yang di-sharing. Jadi kayaknya ini yang diharapkan gitu. Nah, saya mau tanya lebih kepada ini dulu Mas, Aztec Bakery Mas. Ya. Berarti Aztec Bakery adalah provider atau penyedia khusus mesin-mesin pembuat roti ya Mas ya?
Iya, betul Mas Pri. Plus sekarang ini Jadi kita merambah bukan, ke kitchen equipment. oh Jadi oke, peralatan kitchen resto equipment. ya seperti Oke. itu. Oke. Ini biar biar sobat ngobras juga paham, artinya Aztec Bakery bukan membuat Bukan rotinya bukan sendiri, bikin bukan roti, makanannya ya. bukan. Iya, Oke, bukan Mas jadi Pri. menyediakan mesin-mesin pembuat roti Iya, betul. dari open open mixer dan seterusnya begitu ya, Mas. Mixer, iya betul. Oke, ya ya. Soalnya waktu saya mau sesudah posting flyer ada yang bilang, Pri itu acaranya nanti apakah membuat roti juga atau bagaimana? Saya bilang, nonton dulu deh, saya takut salah, saya bilang begitu. Ya, Iya, artinya sobat ngubras yang ingin memulai membuat bisnis roti, penyediaan alat-alat roti seperti oven, seperti mixer itu bisa iya, menghubungi Mas Heru ya iya lewat betul. lewat nomor saya atau nanti bisa japri ke IG saya ya. Iya. Nah, terus kemudian dapur senyum Mas di 2020 5 bulan yang lalu ya tadi cerita ya. Iya, kita efektif Maret Mas mulai mulai jualan. Oke, Maret. Nah, gini kan katanya ngatur waktu itu nggak gampang ya dalam berbisnis ya. Iya, Apalagi tadi sudah disinggung ini masih anggota keluarga gitu ya. iya. Ini bukan bukan terkena pasal untuk memperkerjakan usia di bawah umur kan, Mas? Enggak. Oke, just kidding, Mas, just kidding ya. Nah, artinya Sobat Ngobras, berarti Mas Heru ini menanamkan jiwa entrepreneur ke anaknya sendiri. Yang kebetulan kalau nggak salah Ya, anaknya dua putri semua, Mas ya. anak saya dua. Iya, betul Oh, Mas Pri. cocok. Kalau main di dapur cocok. Tapi kalaupun cowok udah banyak tuh, Mas. Ya, cowok Eh, juga banyak yang jago masak. banyak, banyak, Iya, betul. Mas Heru masih Chef-chef ingat di ya hotel kapan tuh kita? cowok tuh. Iya, itu Hmm, angkatan saya namanya Fajar, itu bakso chef iya, Fajar, itu iya laki-laki loh. betul. Itu Laki-laki. saya ingat dia tata boga dia. Iya, Mm-mm. gitu. Dan Mm-mm. itu laki-laki dan maaf maaf ya, gayanya nggak ngondek, justru maco. Bener, iya. Ya mohon maaf dulu kan kalau cowok PK kan agak-agak gimana ya Mas ya. Iya. Oke, Mas Heru, sharing dong bagaimana sih ngatur waktu antara tadi dari Expos, Aztec, kemudian Dapur Senyum, apalagi tadi menambah segmennya ke kitchen gitu ya. Itu gimana Mm. Mas? Ngatur waktunya gimana Mas? Ya, oke Mas Pri, sama sahabat-sahabat nih. Jadi ada satu yang saya rasakan ketika saya sudah belajar untuk buka usaha sendiri saat itu ya. Jadi ternyata ada satu hal yang berbeda ketika saya menjadi karyawan, karena juga saya pernah bekerja beberapa tahun gitu. Kalau tadi contoh di PHK itu adalah contoh satu pekerjaan di satu perusahaan, ada beberapa perusahaan mungkin di Mas Pri saya sudah sampaikan ya di WA ya. Jadi ternyata kalau karyawan itu Mas Pri kerja itu satu hari 8 jam kerja. Ya, Nah, saat itu saya tertanam seperti itu 8 jam kerja, kemudian kalau lebih itu ya lembur, ya kan. Terkadang ya, lembur pun ada yang ditanya dulu, lo mau lembur nggak? Ini ada kerjaan. Kalau emang lo nggak ya, mau lembur ya nanti kita nggak garap di hari Sabtu. Oh dulu zaman itu Sabtu belum libur ya, kita garapnya nanti di hari Senin gitu kan. ya, Terkadang. Tapi ya, kalau yang urgent mau nggak mau lo minggu harus masuk karena kita harus ada yang kita rehab dan sebagainya gitu kan. Itu 8 jam per kerja mas. Paling-paling lembur mentok-mentoknya satu setengah hari ya itu pun kita juga udah lelah ya kalau kita dipaksa sampai malam juga nggak sanggup gitu ya. Berarti ya. 8 plus 4 12 mas. Tapi setelah saya terjun wirausaha ya 100% terjun, ternyata saya punya waktu 24 jam, Mas. Saya ngerasain benar waktu saya 24 jam, saya bisa lakukan banyak inovasi di situ. Bisa mikirin banyak hal tentang wirausaha. Sekarang jadi pertanyaan, terus tidurnya kapan gitu kan? Nah, ternyata mikir Ya, mikirnya itu Mas bisa Heru, sambil tidur. enggak jangan-jangan Gimana, Mas? kerjanya 24 jam, istirahatnya jam ke-25 kali Mas. Jadi yang saya maksud itu Mas kadang ngimpinya kita pun kita lagi tidur itu bisa jadi ide Mas. Itu makanya saya bilang 24 jam. Jadi tidak secara real bahwa 24 jam saya di depan meja gitu kan. Depan Ya, meja, depan komputer mikir, tapi ternyata tidurnya pun bisa jadi inspirasi gitu. Karena memang ada beberapa hal yang kita terinspirasi saat kita ngimpi gitu kan lagi tidur kan. Begitu bangun ya, kita coba untuk oret-oret gitu, kita coba untuk laksanakan. Jadi teman-teman eh,
akan merasakan pasti itu nanti ketika sudah terjun ya. Kemudian saya mau menyampaikan juga ada 4 hal Mas. Jadi bayangannya orang usaha itu tidak harus terbayang seperti halnya suatu yang sibuk gitu Mas. Jadi sampai sibuk sampai nggak bisa. Kan bayangan kita, wah dia sekarang jadi pengusaha sibuk gitu kan, ngumpul sama teman juga susah. Kemudian ngumpul keluarga juga susah saking sibuknya kan, meeting sana sini. Itu ternyata nggak seperti itu Mas. Jadi karena 4 ranah sebetulnya kan kalau kita bicara usaha. Yang pertama usahanya punya orang Mas gitu kan. Kemudian yang lakuin juga orang lain gitu kan. Berarti kan kita cuma jadi penonton tuh ya. Nggak ikut, kita cuma ngelihat tuh, teman kita punya usaha, dia yang jalanin sendiri. Kemudian yang kedua, usahanya punya orang Mas, tapi kita yang jalanin. Jadi orang yang punya usaha, kemudian dia tidak punya waktu, dia tidak punya ilmu barangkali ya. Sementara kita ilmunya tahu, waktu kita ada, sehingga kita yang jalanin Mas. Itu ada kemudian seperti itu. Kemudian yang ketiga Mas, ada lagi kita balik Mas. Jadi usaha punya kita. Nah, contoh kayak saya punya usaha, tapi status saya karyawan, saya masih kerja. Tapi saya tahu ilmunya dan saya punya modal, katakanlah punya skill yang paham tentang itu. Yang jalanin nggak harus saya Mas, yang jalanin bisa saya rekrut mungkin saudara, mungkin teman, atau mungkin dikelola oleh istri kita, barangkali bisa aja begitu. Jadi waktu kita masih bisa lakukan untuk bekerja dan yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya adalah usahanya punya orang atau usahanya punya kita yang jalanin Mas. Nah, jadi ini usaha saya yang jalanin. Kemudian kerangkanya di belakang kita bentuk tim ya, baik itu dari keluarga kalau biasa memulai dari awal atau kita ngerekrut karyawan, gitu Mas. Seperti itu. Jadi tidak harus orang pengusaha itu harus berpikir ekstra keras dalam artian sampai nggak punya waktu gitu kan, sampai sibuk gitu kan. Semua nanti akan berjalan Mas. Semua akan berjalan. Jadi terkadang satu kali kita buka laptop di meja kerja, kita buka laptop, biasanya saya pagi, setelah briefing pagi karyawan, pagi-pagi, antara jam 8, jam 9 itu kita briefing, nah, kemudian aktivitas kita banyak di lapangan Mas, mereka ke lapangan, kemudian setelah itu kita bisa untuk jalankan apa yang menjadi kegiatan usaha kita. Jadi sekali buka laptop, bisa satu rangkaian tuh Mas, bisa follow up yang dapur senyum, sambil jawab-jawab WA yang urusannya mesin bakery. Nah, kemudian sambil kita posting-posting terkait dengan promosi organ tunggal, atau itu bisa satu jalan. Dan itu saya merasakan bahwa waktu kita sangat longgar Mas. Jadi nggak sibuk gitu kan, nggak full gitu kan. Jadi kalau ada pengusaha yang dihubungin susah, kemudian diminta untuk seperti ini susah, itu biasanya alasan dia aja kali Mas. Gue sibuk nih, padahal nggak sibuk. Gitu. Nah, terkait itu juga Mas, kenapa? Gimana Mas? Ya, Mas Heru, kalau dari tadi scope bisnis ya, dari expose, bakery sama dapur senyum. Ini 3 ya, ini ya segmen. Entertainment, kemudian equipment bakery, sampai dapur senyum kuliner. Dari 3 ini, apakah semua juga berbadan hukum Mas? Iya, kita berbadan hukum Mas. Kalau untuk ini itu satu hal yang, ini juga sekaligus kita pesan ya buat teman-teman ya, kalau jalan usaha, satu sedapat mungkin kita punya konsekuensi. Kalau berbadan hukum kan itu ada konsekuensi kan Mas, berarti terkait pajak dan lain-lain. Nah, jadi kita harus memposisikan diri kita untuk bisa memberikan sumbangsi kepada negara. Jadi untuk bayar pajak. Jadi itu semua. Berarti expose sudah berbadan hukum ya? Kalau kita jadi satu Mas. Satu bidang CV ada namanya CV ya. Jadi CV Aztek Murni Selaras namanya. Sama dapur senyum itu satu legalitas. Iya, jadi kita namanya CV Aztek Murni Selaras. Aztek Murni Selaras. Aztek Murni Selaras. Iya, makanya ada kata selaras itu Mas. Oke. Berarti satu nama ini untuk per hari ini ada 3 scope bisnis ya? Iya, betul. Oke. Berarti saat mendirikan legalitas memang udah kepikir bahwa kuliner itu akan masuk dalam skop bisnis dong? Iya, betul. Pada saat kita bentuk berbadan. Saat kita ngurus NIB segala macam kan harus dimasukkan ini bisnisnya dalam skop apa saja. Kan, gitu kan? Iya, betul. Jadi kalau teman-teman yang ingin mengurus itu dari awal, kalau bisa sudah dirancang apa sih yang menjadi gerak kita. Jadi kan kita nggak bolak-balik perubahan kan biaya juga ya Mas ya. Kalau legalitas itu kan.
Ya, Mas Heru, sampai hari ini saya menangkap poin memang betul-betul secara personality, memang Mas Heru punya satu karakter kuat jadi entrepreneur ya. Jadi tangguh, gigih, kemudian memang nggak kenal nyerah gitu ya. Ini yang memang dalam skup apa ya, dalam acara ngobras, acara-acara yang kontennya seperti ini Mas, yang saya Ya. perlukan dan mungkin sobat ngobras perlukan. Mungkin personality ini juga kali ya yang mohon maaf ini kalau saya lihat tadi Mbak Lutfi nonton juga nih yang bikin kelepek-kelepek gitu. Mohon maaf Mbak Lutfi, jadi sobat ngobras ini lucu gitu ya. Jadi jodoh itu benar yang disebut unexpected moment ya, no, momen nggak pernah keduga. Jadi istri beliau itu satu angkatan sama saya ketika di UNJ, mungkin beda jurusan. Nah semua semua nggak ada yang ngatur, maksudnya nggak ada yang menduga Ada yang pastinya ngerancang gitu. ya. Saya iya gitu loh. Iya benar. Jadi sekali lagi Mbak Lutfi salam kenal kembali sampai sampai ketemu apa Ketemu lagi berjumpa ya. kembali di acara ini nih. Tadi saya lihat beliau sempat ngasih jempol nih Mas. Mantap katanya. Iya. Emang saya ancam kalau nggak ngasih jempol ntar saya matiin nih ininya nih. Iya 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 iya. HP. Ngeri, ngeri iya. Enggak apa ngeri juga kalau ngelawan CEO ya. Iya iya kalau nggak ngasih jempol sama mantap memang uang belanja takutnya dikurangin gitu ya. Iya. Oke, Mas, kita sudah di menit ke 43 ya. Kita Hmm. maksimalkan 1 jam. Nah, gini, bisa nggak ya ada satu apa ya bahasanya nih penguatan lagi Mas di era pandemik ini kan apa sih Hmm. yang apa tuh tadi CV Aztec murni selaras yang bisa apa ya mohon maaf kalau kalimat saya membantu teman-teman yang terefek COVID pandemik ini Mas Ya. Oke punya Mas. Jadi program apa eh, CSR apa sih dari CP Aztec Murni Selaras itu Mas buat di era pandemik ini? ya, oke Mas. Jadi ada beberapa program yang kita jalankan. Salah satunya yang terkait tadi Mas Pri pernah apa tadi singgung tentang korgat itu Mas ya. Jadi Ya. ada kegiatan kita di awal dari pandemi itu kita melakukan penyemprotan gratis di sekolah-sekolah dan di tempat ibadah Mas. Nah itu Oh, oke. salah satunya kita gotong royong tuh Mas sama teman-teman. Jadi ada beberapa teman-teman pengusaha juga, begitu juga ada teman-teman apa yang maksudnya yang karyawan juga kita patungan gotong royong beli desinfektan, kemudian ada yang nyumbang alat penyemprot dan nanti kita semprot. Itu sekitar 50 titik Mas pada saat itu kita lakukan di awal pandemi. Kemudian Banyak juga setelah ya. pandemi, ya alhamdulillah Mas, setelah pandemi kita mulai merame, mulai ada PSBB ya. Saya melihat kan banyak yang masyarakat terdampak ekonomi. Nah, dari situ sama kita sama-sama teman-teman, colek-colek teman-teman, ya nggak hanya pengusaha, teman-teman karyawan siapa saja, bahkan ada teman-teman pendidik juga yang kita patungan bareng-bareng. Sampai hari ini masih berjalan Mas, alhamdulillah. Nah, itu kita bagi-bagi beras Mas pada saat itu. Kenapa? Karena beras yang pokok kita bagi-bagi. Sampai hari ini masih berjalan Mas. Sampai hari ini masih berjalan. Targetnya kita berarti yang awal dengan yang sekarang banyak adalah 3 ton. Oke. Sampai dengan hari ini alhamdulillah sudah tercapai sekitar 2,6 ton Mas, sekitar 4 kuintal lagi nih target kita bisa kita lampaui mudah-mudahan dalam waktu sebulan atau 2 bulan ke depan. Nah itu yang sifatnya bantuan dalam bentuk uh, sembako ya Mas ya, yang langsung bisa kita bagikan. Oke. Kemudian yang belakangan ini 2 bulan terakhir kita khususkan buat para korban PHK Mas di Oh, lingkungan. Kita berkoordinasi dengan pengurus lingkungan RT RW kita drop berasnya nanti pengurus RT ini yang akan membagikan ke warganya yang menjadi korban PHK. Insya Allah ini masih berjalan Mas, masih berjalan. oke. Nah Oke. kemudian dari sisi bisnis sendiri, dari sisi bisnis khususnya di dapur kuliah dapur senyum mencari teman-teman siapa saja yang mungkin mohon maaf saat ini sedang kena nganggur korban PHK untuk menjadi reseller kami Mas, menjadi reseller kami dengan syarat-syarat yang sangat sangat lunak Pak, syarat yang sangat lunak. Mereka bisa Oke. menjual produk kami, kemudian ada komisi atau ada diskon ya Mas ya yang bisa didapat. Oke. Sehingga bisa tidak hanya membantu teman-teman yang saat ini mungkin
penghasilannya terganggu. Juga Iya, buat iya. teman-teman yang masih bekerja, kayak ada salah satu reseller kami, dia kerja di pabrik, kemudian dia bawa dagangan mas, bawa dagangan, kita support tuh dengan dagangan, dia bawa dagangan, dia jualan ke teman-teman di pabriknya. Nah ini mungkin Oke. bentuk dari bagaimana kita menggairahkan kembali mas, teman-teman yang dalam hal ini sudah patah semangat. Sebenarnya nggak perlu lah, karena kan saya juga ngalamin ya, nggak Iya, enaknya iya. di PHK memang nggak enak, cuman apakah kita harus berdiam diri dengan ketidakenakan itu kan, sementara kebutuhan Oke. terus berjalan. Nah Mas itu Heru, program maaf saya untuk, potong Mas. iya, Untuk kontak Mas Heru berapa langsung saya tulis di kolom komen untuk yang berminat menjadi resellernya Mas. iya 08 0812 ya 9705 9705 9820. 9820. 20. Satu lagi Mas Pri dengan adminnya Dapur Senyum itu 0813. Bentar ya. Hmm, 0813 831 0813 8843 8843 6123. 6123. Oke. Hmm, Nah, jadi Sobat Ngobras di kolom komen saya sudah tulis ya. Jadi nanti bisa langsung kontak dengan Mas Heru dan tim mungkin ya di ya, apa nomor yang sudah saya tulis baik untuk yang menjadi resellernya Aztec Bakery maupun untuk kuliner di Dapur Senyum. Dua-duanya saya sudah post. Lanjut Mas, tadi saya sempat potong. Monggo. ya. Oke Mas. Ya, jadi itu teman-teman berkesempatan untuk juga bisa bergabung di bisnis kami gitu kan. Baru di bisnis kami. Karena juga saya menyadari Mas, kalau kita bicara penyebaran penjualan produk kami kan saya nggak mungkin bisa menjangkau luas ya kan ya, punya keterbatasan. Nah tentunya dengan kita saling bekerja sama yang saling menguntungkan, khususnya buat teman-teman korban PHK atau siapapun yang ingin meningkatkan penghasilan, makanya kita harus memiliki perpanjangan tangan Mas, harus bermitra, bermitra dengan siapa? Dengan orang-orang yang memang berkeinginan. Nah itu yang tadi kita bilang Oke. sebagai reseller. Dan alhamdulillah Oke. sekarang ini sudah mulai banyak nih mas. Ya. Dia Ya. bawa beberapa produk ke kantor atau ke tempat kerja dan repeatnya kelihatan mas. Ya. Nah tugas saya di sini Oke. menyemangati mereka mas. Ya. Kira-kira seperti itu mas. Ya. Nah, Mas Heru, kalau misal ya, ada sobat ngobras kita nih yang berminat bukan reseller tapi mau mulai usaha roti. Iya, Nah, ada nggak kalkulasi sederhana aja berapa budget minimum bisa memulai usaha roti, Mas? iya. Jadi Dengan usaha roti ini dengan perlengkapan yang minimum lah begitu. yang minimum ya. Jadi usaha roti itu sebetulnya sangat mudah mas, murah meriah kalau memang Nah, ingin dilakukan dari dapur rumah sendiri ya, dapur rumah sendiri. oke, Apalagi kalau yang sifatnya cake itu mas, kayak kue ulang tahun, brownies dan sebagainya itu relatif murah. Jadi ya, dalam artian tidak harus membeli produk kami, karena kalau saya kan jualnya mesin yang untuk home industry ke atas mas. Jadi untuk ya, artinya harus ada modal yang agak cukup lumayan untuk membeli mesin-mesin ini karena standar mesin industri. Tapi kalau memulainya dengan apa yang ada di rumah itu bisa mas. Jadi cukup aja beli satu mixer tangan, hand hmm, mixer itu kisaran kan ada yang 150 sampai 250 ribu ya kan. Sama beli satu oven oven kaleng itu mas, yang banyak ya, ibu-ibu punya di rumah itu paling kisarannya itu mulai dari sekitar kalau yang bagus mungkin sekitar 2 juta sampai 2 juta setengah. Jadi kalau dengan modal sekitar 3 juta itu sudah bisa jalan mas. Nah, oke, kemudian nanti oke, kalau memang itu sudah produksinya jalan, dirasakan itu sudah tidak menampung kapasitas produksi dengan mesin yang ada, baru nanti dan sudah berputar mas, kegiatannya sudah berputar, sudah punya tabungan, baru nanti ya, kita sarankan untuk membeli mesin kami. Karena dengan oh, mesin kami ada beberapa yang ingin yang bisa didapat. Yang pertama efisiensi bahan bakar. Jadi sangat oke, irit. Yang kedua, standarisasi produk. Jadi produk kalau yang satu ngembang, yang lain akan ngembang semua. Warnanya kuning-kuning semua gitu, Mas. Relatif lebih lebih cantik nanti dan bernilai jual. Kemudian yang terpenting lagi, menggantikan tenaga, Mas. Kalau tadi masih dengan mesin yang murah, tenaga manusia sangat dibutuhkan ekstra keras. Tapi dengan oke, mesin yang ada, efisiensi tenaga itu akan menjadi lebih tinggi. Nah, gitu. oke, Jadi oke, tahapan kedua. Tapi ada ya, juga gini mas, orang mau pensiun nih, mau pensiun,
atau dia punya modal, suaminya kerja nih dapat THR katakan gitu, dia kumpulin, dia beli mesin. Ada juga yang langsung memulai dengan mesin yang standar, yang Aztec. Nah, itu akan lebih Oh, baik kalau memang seperti itu. ya, ya, Kira-kira ya, gitu, ya. Mas. Ya. Nah, itu kalau yang mesin mesin standarnya Aztec, kalau boleh disebut di sini berapa Ya, harganya, Mas Heru? setidaknya kalau untuk mesin yang paling simple, tapi sudah bisa membuat berbagai macam produk, itu kisaran di harga sekitar 20 juta, Mas. 20 juta. 20 juta itu Oke. nanti bisa berwirausaha di rumah. Nah, biasanya kalau saya melakukan pembimbingan seperti ini, Mas. 20 juta itu tidak harus dipikul sendiri. Jadi bisa dilakukan Oh, bersama-sama, berpatungan nih ibu-ibu, timbangan ngerumpi, kalau bahasa timbangan ngerumpi, ngobrol ngalor ngidul, punya tabungan seorang 5 juta, kalau 20 juta kan bisa berempat, Mas. Nanti berempat ya. ini bagi peran. Satu bagian produksi, satu bagian belanja, satu bagian ngurusin logistik, satu lagi bagian pemasaran, dan sebagainya. Oke. Mereka silakan membentuk satu komunitas, satu kumpulan lah ya kan, ibu-ibu, usaha bareng. Nanti kami siap melakukan pembimbingan, Mas. Jadi kita nggak cuma jual mesin, Hmm. kita Ya. bimbing produk apa yang lagi tren, nanti belajar dan Jadi sebagainya sampai kalau menjual. ya, ya, penjualannya bagus, bisa masing-masing bisa beli open sendiri, ya, kan gitu ya. Iya, betul. Atau bisa membangun dengan kapasitas yang lebih besar, Mas. Jadi tetap tetap orangnya itu dibesarkan produksinya, bisa seperti itu. Oke, oke, oke. Ya. Kalau dapur senyum kan lebih kepada tadi aja ya varian frozen dengan non frozen gitu ya Mas Heru ya. Iya, betul. Frozen sama masakan. Nah, Ya, ini ya ya. kalau untuk dapur senyum mungkin bentuknya lebih kepada kita coba membina reseller, Mas. Kita bina reseller, teman-teman yang apa mau bawa dagangan lah, ditenteng seplastik ke kantor, nawar-nawarin ke teman. Nah, itu yang kita coba bina, Mas, untuk menyemangati mereka gitu. Ya, ya, ya. Oke, oke. Ini makin makin menarik Mas Heru, makin inspiratif ya. Jadi Ya, Sobat Ngobras ada benang merah yang saya bisa tarik di tema kita kali ini. Seorang entrepreneur ya, sahlah juga memiliki sifat empati terhadap orang. Jadi bayangkan ya, bintang tamu kita kali ini Mas Heru, beliau seorang entrepreneur tapi juga sempat meluangkan waktu untuk kegiatan di luar komersil. Kedengaran saya juga pengurus ikatan alumni UNJ ya Mas Heru. ya alhamdulillah untuk jurusan Nah, elektro. nah itu ya. Jadi itu sobat Kobras. Terus kedua punya bendera ya, bendera kemanusiaan organ. Saya juga melihat beberapa foto kalau di Facebook tuh pokoknya kalau ada banjir, longsor atau apa, pokoknya korban turun. Ininya bajunya Ya. oranye atau merah gitu. Ya. Hari ini Nah, juga ada operasi mungkin SAR ini, Mas, anak-anak. nah itu apalagi ya. Jadi sobat Kobras, saya merasa begini ya, banyak bintang tamu yang hadir makin meyakinkan saya dan kita semua gitu. Entrepreneur yang punya jiwa atau sentuhan empati bisa mendatangkan rezeki dari pintu yang nggak diduga-duga. Ya, jadi bahasanya nih di sisi kanan empatinya dicurahkan, tapi di sisi kiri pintu apa ya, pintu rezekinya. Jadi kalau kita dulu pernah main karambol, serba Ya. tektok gitu loh. Kita pukul ke sini, tapi mungkin rezekinya dari sana gitu loh. Itu kayak seperti manajemen karambol begitu loh, ya. Nah ini mungkin inspirasi yang kita bisa dapat Sobat Ngobras di acara Ngobras kali ini dengan bintang tamu Mas Heru Jatmiko ya. Mudah-mudahan kita semua baik yang baru mulai, yang mau mulai dan baru mulai dapat insight, dapat inspirasi dari sisi manapun ya. Ini yang akan di ini Kak. Mas, boleh 3 kata Mas buat CV murni apa tadi Aztec murni selaras Mas. 3 kata Mas. Ya, Nggak tiga boleh kata apa nyontek nih, Mas? Mas. Nggak boleh nyontek. Nggak boleh call friend juga. Oh gitu ya. Apalagi call istri nggak boleh. Saya sengaja Jadi mungkin juga suka tanya mendadak yang di luar dugaan Mas. Tapi nggak gitu menjebak. ya. Justru kalau Ah, dia sudah mengilhami dapat kata-kata pasti bagus gitu. 3 kata Mas ya. buat CV Aztec murni selaras. Nah, satu kalimat boleh ya, satu kalimat ya. Boleh, boleh deh. Boleh ya. Jadi mungkin di luar konteks CV-nya ya, mungkin ada satu pemikiran saya gitu yang selalu menginspirasi. Jadi buat siapa saja mudah-mudahan bisa sama ya. Jadi
yang dibilang pekerjaan yang baik itu tentunya banyak versi, tapi kalau menurut saya pekerjaan yang baik itu adalah yang pertama yang halal, kemudian yang kedua pekerjaan yang memberikan lapangan kerja buat orang lain yang di sekitar kita. Jadi tidak hanya dengan hasil yang halal, tapi bagaimana ini bisa menjadi sumber, bisa menjadi sinar, bisa menjadi penyemangat, juga bisa menjadi sumber penghasilan orang-orang di sekitar kita. Itu kan lebih dari 3 kata kan Mas, panjang ya. Ya itu ciri-ciri orang pinter gitu tuh. Kasih satu pertanyaan jawabannya panjang. ini salah satu indikator yang bikin Mbak Lutfi kelepek-kelepek. Jadi wah pokoknya narasinya panjang. Oke, Mas Heru, anyway thank you banget. Ya. Satu jam, thank you. 1 jam tidak pernah terasa ngobrol-ngobrol itu cukup, tapi selalu meninggalkan kesan yang positif, bisa inspirasi buat orang. Satu lagi yang tadi saya bacakan, Sobat Ngobras, pekerjaan halal adalah pekerjaan yang baik adalah pekerjaan halal dan mampu memberikan peluang buat orang lain di sekitar juga ikut menikmati pekerjaan itu. Itu saja dari saya, Sobat Ngobras. Ya. Selamat sore, terima kasih Mas Heru, Sobat Ngobras. Ya, sama-sama Mas Fri. Terima kasih buat waktunya. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.